Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan coba memberikan sebuah trik ataupun tips bagaimana cara memberikan pertolongan pertama. Ya, pertolongan pertama kepada komputer yang mungkin kita sering temui tiba-tiba saja tidak tampil ke layar atau sebagainya. Nah, di sini saya sediakan sebuah komputer yang bisa nanti teman-teman lihat ya. Jika ada yang mengalami hal yang serupa, nah berikut ini adalah bagaimana cara mengatasi ataupun memberikan penanganan sementara jika masih memungkinkan komputernya ini hidup secara normal. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja. Nah, jadi di sini di komponen yang ada di dalam komputer ini, ya, yang pertama yang perlu kita periksa itu adalah tentu di sini sambungan ke layar monitor, ya, apakah kabelnya sudah terpasang atau belum, ya. Lalu kemudian berikutnya adalah jika komputer teman-teman memiliki VGA seperti ini adalah VGA-nya, ya. Jadi itu bisa dibuka terlebih dahulu, ya, dibuka terlebih dahulu, kemudian dibersihkan, ya. Jadi ini kita buka dulu. Nah, ini ya. Ini kita buka. Ini adalah cara pertama. Nah, ini kebetulan ya. Kebetulan ini akan berpengaruh nanti salah satu penyebabnya adalah di sini ada bagian yang kotor di dalam board VGA-nya, dan ini harus dibersihkan. Nah, seperti itu. Oke, untuk membersihkannya itu bisa dengan menggunakan kuas. Oke, menggunakan kuas ini, ya. Nah, ini kita bersihkan sampai bersih. Tentunya tidak di sini ya teman-teman ya, tempat di luar ya, seperti ini misalnya ya. Nah, oke, kayak gini. Oke, ya. Nah, di sini juga kita bersihkan. Nah, jika sudah selesai dibersihkan, ya. Nah, kemudian langkah yang kita lakukan berikutnya adalah di bagian ini, di bagian kuningan ini, kalau kita perhatikan VGA yang ini terlihat kotor, ya. Nah, ini bisa kita bersihkan, ya. Bisa kita bersihkan nanti dengan karet penghapus atau yang lainnya. Tapi biasanya, ya, untuk lebih amannya, ya, biasanya bisa menggunakan kontak cleaner, ya, seperti ini. Oke. Nah, dibersihkan seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, kemudian ini juga dibersihkan semua. Oke, sudah bersih. Nah, jika sudah, maka kembali kita letakkan ini di sini, di posisinya kembali. Oke, kemudian jangan lupa dikunci lagi.
Oke, sudah selesai. Lalu tes hidupkan komputernya. Nah, dan ternyata jika masih bermasalah, maka langkah berikutnya adalah yang kita cek memori. Ini adalah memorinya atau RAM-nya. Ini adalah RAM, ya. Ini kita buka. Nah, cara membukanya kalau ada mungkin ya teman-teman yang takut membuka memori ini, ya. Ini cukup gampang saja. Di sini ada penyangkutnya. Ini mungkin nggak kelihatan nanti di kamera ya. Ini ada dua penyangkutnya, satu di sebelah kiri, satu lagi di sebelah kanan. Itu kita buka satu persatu. Nah, seperti ini. Kemudian keluarkan. Oke, lalu berikutnya ini juga demikian. Ini kita buka, kita keluarkan. Nah, memori ini juga kita bersihkan. Nah, untuk memori itu cukup dibersihkan ininya, kuningannya, ya. Ini kuningannya, ini kita bersihkan dengan menggunakan penghapus seperti ini. Oke, kita gosok-gosok seperti ini Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Nah, ini. Hati-hati jangan sampai justru malah merusak kuningannya. Kalau rusak ya berarti teman-teman ini sudah merusak satu unit memori. Oke, lakukan langkah yang sama untuk memori yang berikutnya. Tapi kalau ya seandainya cuma ada satu memori ya cukup satu aja Bapak Ibu teman-teman. Oke, rasanya sudah cukup bersih ya. Oke, kalau sudah bersih dua-duanya, ini kita pasang kembali. Oke, pasang kembali di posisinya yang semula di sini. Ingat, pada saat memasang kita juga harus hati-hati. Oke, ditekan sampai berbunyi. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, nah harusnya biasanya dengan kondisi seperti itu, komputer setelah kita bersihkan, itu komputer sudah bisa menyala kembali. Nah, dari dua cara tadi itu sebenarnya sudah mengatasi komputer teman-teman Bapak Ibu yang sering tidak bisa tampil ke layar ya. Itu sudah bisa diatasi sebenarnya. Nah, namun demikian kadang-kadang permasalahan komputer itu tidak hanya sebatas itu saja. Nah, jadi nanti bisa mencek bagian yang lain jika komputer ini masih dalam kondisi bermasalah. Nah, jika masih bermasalah, ya, ada satu cara lagi yang bisa teman-teman lakukan sebelum melakukan pembongkaran, yaitu dengan mengecek ini, mencek baterai BIOS-nya, ya. Nah, coba kita buka dulu VGA-nya karena dihalangi VGA. Ini hanya pertolongan pertama kalau seandainya komputer teman-teman itu tidak mengalami tampil layar gitu ya. Nah, ini kita keluarkan teman-teman ya. Ini kita keluarkan baterainya. Nah, ini disebut juga dengan baterai CMOS ya. Nah, jadi kalau baterai ini kita cabut, seluruh settingan BIOS yang ada di motherboard ini itu akan kembali seperti setelan pabrik. Nah, seperti itu. Tanggalnya, segala sesuatunya akan kembali seperti semula. Nah, ganti baterai ini dengan baterai yang baru. Ini banyak dijual di toko komputer. Teman-teman tinggal membilang saja untuk baterai BIOS seperti itu. Nah, jika sudah diganti, lalu dipasang, ya, lalu dipasang kembali semuanya. Nah, seperti ini, kita pasang lagi bautnya.
Nah, seharusnya komputer itu sudah bisa tampil lagi ke layar. Nah, oke. Nah, jadi itu teman-teman ya, Bapak Ibu, kalau seandainya komputer di rumah atau di kantor mengalami masalah seperti ini. Dan jika masih bermasalah, ya mau tak mau Bapak Ibu, teman-teman harus mengeluarkan motherboardnya, dibersihkan secara tuntas semuanya. Nah, lalu coba lagi, dan kalau ternyata masih bermasalah, nah teman-teman Bapak Ibu ya harus bawa ke tempat servis, jangan sampai nanti dicek sendiri ternyata malah memunculkan masalah yang lain. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi itu sedikit tips ataupun trik dari saya untuk membantu teman-teman yang mengalami kendala seperti tidak tampil di layar monitor. Oke. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.